Hai sahabat Darman, hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Email yang saya pilih adalah email dari Darmawati Kusuma Dewi. Alamat emailnya adalah darmarwati.kusuma.d81@gmail.com. Di sini ada tulisannya, Hai Kak Marta, perkenalkan aku Dewi dari Kediri, Jawa Timur. Kak, aku ingin memulai bisnis dalam food fotografi dan ingin sekali belajar banyak dari Kak Marta untuk komposisi dan lain-lain. Aku sering sekali nonton video Kak Marta, perlahan aku terapkan tipis-tipis dari Kak Marta. Mohon untuk koreksi, kritik, dan saran dari Kak Marta untuk foto-fotoku. Terima kasih banyak sebelumnya Kak Marta. Dan di sini dilampirkan 3 buah foto. Foto yang pertama, foto yang kedua, dan foto yang ketiga. Sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang sudah kirim email dan juga yang selalu support channel ini dan yang sudah subscribe dan yang belum subscribe nih, silahkan di subscribe sekarang karena setiap minggunya saya mengupload 2 buah video yang membahas seputar fotografi. Dan juga buat teman-teman yang mungkin menanyakan apakah bisa mengundang saya untuk menjadi narasumber di acara kantor ataupun komunitas ataupun kampus, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh admin saya. Demikian juga buat teman-teman yang menanyakan untuk jasa fotografi, videografi, dan juga social media management bisa langsung kontak ke nomor tersebut. Oke, pembahasan kali ini mengenai food fotografi. Saya belakangan ini memang menjalankan satu jasa social media management di mana lumayan banyak produk yang saya handle dan di sini memang menjadi satu kebutuhan yang tersendiri ya ketika pandemi ini terjadi dan kemudian banyak orang sekali yang mulai beralih bisnisnya dari tadinya bisnis yang lain kemudian menjadi bisnis kuliner dan kemudian bisnis kuliner ini juga dijajakan atau diperjualbelikan melalui transaksi-transaksi online. Tidak bisa dipungkiri bahwa peran-peran dari sosial media dan juga beberapa platform e-commerce itu membantu kita pada saat kita melakukan transaksi menjual produk kita. Buat teman-teman yang mungkin belum pernah nonton video saya sebelumnya yang membahas tentang food fotografi dari rumah untuk meningkatkan skill kita di zaman masa pandemi dan juga untuk menambah kemampuan kita pada saat berjualan online, teman-teman bisa langsung cek di video saya di bawah ini. Di sini ada beberapa foto yang mungkin akan saya coba koreksi satu persatu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran juga bagi teman-teman lainnya yang mungkin melakukan photoshoot yang sama terhadap produk-produk makanan yang saat ini sedang diproduksi dan diperjualbelikan. Di sini memang foto-foto makanan ini kita juga harus menentukan mengenai stylingnya dulunya. Jadi pada saat kita membuat sebuah foto, kita harus memikirkan yang pertama adalah konsep yang kita ingin tampilkan. Untuk menjual satu buah produk di platform e-commerce itu memang biasanya dengan background putih paling gampang untuk diciptakan dan juga paling gampang untuk dikomunikasikan. Karena background putih ini biasanya netral dan semua informasi itu akan langsung tertuju pada makanannya tersebut. Jadi buat teman-teman yang mungkin memiliki kebutuhan foto untuk platform sosial media atau platform untuk diletakkan di dalam e-commerce ya, misalkan untuk di Shopee, Tokopedia, atau misalkan taruh di GoFood gitu ya. Dan di sana pasti akan dibutuhkan foto-foto yang bersih dan khusus langsung to the point kepada makanannya tersebut. Tapi buat teman-teman yang mungkin ingin memberikan beberapa sentuhan-sentuhan styling, nah teman-teman juga harus memilih kira-kira properti apa yang cocok yang bisa mendukung produk yang kita akan jual. Di sini yang pertama foto yang dikirimkan adalah foto mengenai donat. Di sini donatnya ada 2 donat, di mana donat yang kiri adalah donat putih dan yang di kanan adalah donat berwarna coklat ya. Nah di sini harus hati-hati sekali pada saat kita mengambil sebuah foto, karena di sini donat berwarna putih dan donat berwarna coklat itu pasti memiliki exposure yang berbeda. Jadi kita harus tahu kira-kira cahaya mana yang harus kita maksimalkan karena otomatis benda apapun yang berwarna lebih gelap otomatis akan membutuhkan cahaya lebih tinggi dibandingkan benda yang berwarna terang. Jadi sini harus hati-hati banget dan juga pemotretan dengan background atau latar itu juga harus dipilihkan kira-kira yang mana yang paling pas. Di sini dari 3 foto yang dikirimkan kalau buat saya masih sedikit under, bisa coba dimaksimalkan exposure-nya dinaikkan 1 atau 2 stop.
Sama halnya dengan foto yang kedua, di sini mungkin makanannya pisang coklat ya kayaknya. Nah, di sini saya lihat ini menggunakan sepertinya artificial light dengan warm color. Di sini cukup menarik, tapi balik lagi karena ini menggunakan pisang coklat yang warnanya coklat itu cenderung gelap warnanya, jadi kita membutuhkan cahaya yang lebih terang. Di sini kalau saya lihat penggunaan cahayanya ini masih belum maksimal. Sebenarnya paling gampang kalau kita masih belum terlalu familiar atau belum tahu cara memaksimalkan artificial light gitu ya, kita coba aja motret di dekat-dekat jendela atau window lighting, terutama di pagi atau di sore hari, karena biasanya sore dan pagi itu kan cahayanya agak cenderung lebih warm, lebih kuning. Di situ mungkin akan lebih menarik dan juga cahaya yang datang bisa agak lebih menyamping. Dan kalau siang hari sebenarnya bisa aja, tapi biasanya cahaya warnanya lebih putih. Tapi kembali ke konsep, kalau kita memang membutuhkan cahaya berwarna putih, silahkan aja untuk dilakukan pada siang hari dan dekat-dekat dengan jendela. Dan yang foto kedua ini saya agak sedikit terganggu dengan posisi kunci di belakang ya, karena saya kurang paham apa maksudnya dari kunci tersebut. Dan di sini kalau kita bermain dengan background seperti ini dan juga bisa dibilang banyak detail di bagian belakang, coba bagian belakangnya ini si pohon-pohonnya juga diberikan cahaya karena bagian belakang ini cenderung lebih gelap. Dan kalau memang ingin langsung to the point kepada posisi si piringnya ini aja, kita nggak perlu memberikan detail yang terlalu banyak informasinya. Dan secara angle, saya lebih suka diambil lebih tinggi lagi, supaya detail dari piring ini kelihatan lebih banyak, lebih kelihatan, lebih dimensinya tuh lebih utuh ya. Kalau dari samping ini, kalau saya bilang informasinya lebih sedikit kurang apa ya, terlalu rendah gitu. Kalau lebih atas kan akan lebih terbuka isi piringnya. Dan yang ketiga, untuk foto minuman ini cukup menarik, tapi dari sisi kiri dan kanan, di kiri itu lebih terang dibandingkan sisi kanan. Jadi ada baiknya di bagian kanan diberikan reflektor atau satu lagi cahaya tambahan. Nah, buat teman-teman yang sedang sekarang ini lagi belajar food photography, coba ambil beberapa referensi foto. Jadi misalkan teman-teman di sini suka sama foto siapa, terus kemudian coba dibikin satu buah folder yang khusus untuk foto-foto yang kita suka nih. Jadi misalkan, oh saya suka foto si A, foto si B, si C, kemudian saya kumpulin semua foto-foto yang mereka punya, karena saya juga melakukan itu. Jadi saya biasanya siapapun fotografernya dari manapun, yang saya suka karyanya bisa saya save, kemudian saya masukkan ke dalam satu folder. Dan ketika saya sedang ada photoshoot, biasa saya buka lagi. Dan juga di sini, untuk menjadi referensi saya bukan hanya sekedar idenya aja, tapi dari segi warna, dari segi exposure-nya, dari segi mood-nya. Nah, itu penting banget buat dipelajarin. Jadi buat teman-teman di sini yang sedang belajar food photography, daripada kita juga bingung kira-kira foto ini udah sesuai nggak ya exposure-nya. Nah, foto ini kira-kira gimana ya, terlalu rame atau apa ya? Nah, cobalah meniru dulu dari referensi yang kita kumpulkan tersebut. Nah, di video kali ini saya akan bahas beberapa kesalahan para pemula food photography. Yang pertama yang biasanya dilakukan oleh para pemula adalah meletakkan terlalu banyak properti yang tidak relate dengan produknya sendiri. Jadi lumayan sering food photographer itu ingin meletakkan segala macam ke dalam frame kita. Jadi ketika kita meletakkan makanan, kemudian kita udah taruh sedemikian rupa, lalu kemudian kita meletakkan beberapa elemen pendukung yang tapi sebenarnya tidak relate dengan produk tersebut. Misalnya kalau kita memotret makanan kemudian ditaruh misalkan bunga-bungaan seperti misalnya pohon-pohon tanaman hias di belakangnya yang mungkin lebih besar dan lebih mengganggu, dan itu biasanya cenderung lebih mengganggu. Kalau mau teman-teman tambahkan elemen pendukung, cobalah tambahkan rempah-rempah yang terkandung dari makanan tersebut. Kesalahan kedua yang biasanya dilakukan oleh seorang food photographer adalah styling. Jadi stylingnya biasanya karena kita mungkin baru belajar, jadi kita juga belum paham tentang styling, biasanya kita taruh sembarangan aja. Jadi ditaruh ketika misalnya kita taruh nasi goreng, diraup dari tempatnya, kemudian ditaruh di piring dan berantakan gitu ya. Nah, di sini kita butuh stylist, terus terutama food stylist, di mana dia akan membantu mempercantik foto yang akan kita tampilkan. Kesalahan yang ketiga biasanya adalah di bagian angle nih. Kayak tadi saya bilang, ada beberapa produk yang memang lebih bagus diambil sedikit high angle ketimbang dari depan. Jadi paling gampang saya biasanya kasih contoh itu adalah kalau kita memotret burger dan memotret pizza. Pada saat kita ingin memotret pizza itu akan lebih bagus kalau kita ambil top angle atau flat lay. Jadi kita ambil dari atas sejajar dari permukaan pizzanya. Tapi kalau kita ambil dari samping, dia akan otomatis nggak terlihat sama sekali topping-topping pizzanya itu. Dan kebalikannya kalau di burger
itu akan lebih cantik kalau kita ambil dari samping atau sedikit lebih atas gitu ya. Tapi kalau kita ambil flat lay, itu nggak kelihatan sama sekali, yang kelihatan cuma roti bagian atasnya aja. Jadi di sini teman-teman harus perhatikan makanan yang akan kita foto itu akan lebih bagus diabadikan dengan menggunakan angle sebelah mana nih. Poin yang keempat mirip dengan yang tadi yang kita bahas tentang food stylist. Jadi bukan cuma makanannya aja yang didekor, kita juga harus memikirkan beberapa properti seperti piringnya itu sendiri. Jangan menggunakan piring yang terlalu dominan, misalkan piringnya berwarna terlalu terang gitu ya. Dan akhirnya foto makanannya itu malah kalah sama detail-detail di bagian piring. Karena misalnya ada beberapa piring yang ada gambar-gambar bunga segala macam atau apa, akhirnya piringnya ini lebih kuat dibandingkan dengan makanannya. Nah, poin selanjutnya adalah mengenai lighting. Gak jarang banyak orang yang tidak paham di mana datang sumber cahayanya itu. Jadi kadang-kadang kita melihat, oh satu buah cahaya, terus kemudian dia pengen menampilkan sebuah foto makanan, lalu diletakkan direct light. Jadi di sini makanannya cahayanya langsung dari depan sini. Dan kadang-kadang nih yang suka lucu itu kadang-kadang fotografernya berdiri di belakang si lampu ini sendiri. Jadi ini lampu, ini fotografernya, kemudian ini makanannya. Dan akhirnya bayangan dari si fotografer itu jatuh di depan makanannya ini. Nah itu harus diperhatikan banget karena biasanya kalau makanan itu akan lebih bagus diambil dari bagian side light ataupun dari backlight. Dan juga sama halnya kalau kita mengambil sebuah makanan flat lay. Pernah dong teman-teman ngerasain kayak pergi ke satu restoran gitu kan, satu cafe, di mana kita ingin foto makanan sebelum kita makan nih. Makanannya udah disajikan di satu piring cantik banget. Kita mau foto dari atas, ternyata bayangan handphone dan bayangan tangan kita jatuh di atas piring. Karena lampunya itu adalah lampu dari bagian atas, dari bagian dari ruangannya itu. Nah itu juga harus diperhatikan. Jadi buat teman-teman yang ngelihat, lampu ruangannya dari atas, terus kemudian kita taruh tangan kita di atas, itu udah otomatis bayangan itu akan jatuh di dalam piring. Tapi kalau misalnya kita memotret di dalam satu buah ruangan yang ternyata ada window lightingnya, nah itu pasti akan berbeda cerita, karena cahaya itu datang dari bagian samping. Kemudian poin selanjutnya adalah penggunaan lensa. Jadi biasanya kalau teman-teman ingin menampilkan sebuah foto yang ada isolasinya, ada bokehnya, itu juga harus digunakan secara bijak sekali. Jangan sampai kita memotret foto makanan, fotonya blur, cuma bagian tertentu saja yang tajam. Jadi penggunaan bokeh itu harus digunakan seperlunya, tidak juga harus semuanya difoto dengan f1,4. Ada kalanya kita juga harus menggunakan aperture yang lebih tinggi dibandingkan f1,4. Kemudian kesalahan berikutnya adalah ketika kita menyajikan makanan lebih dari satu piring nih. Jadi misalkan kita ingin sajikan banyak sekali piring-piring di atas meja, tapi kita ingin menunjuk pada satu piring tertentu. Tapi ternyata piringnya itu ukuran lebih kecil dibandingkan piring-piring lainnya. Ketika kita ingin menampilkan dia lebih besar sebagai dia yang dominan atau point of interest-nya, kita harus mengambil keputusan di mana mungkin piring-piring yang besar itu harus kita crop sedikit supaya dia terlihat lebih stand out. Karena otomatis objek yang lebih besar itu akan lebih mencuri perhatian orang yang melihatnya. Nah demikian beberapa kesalahan food photographer pemula. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang lagi belajar food photography. Dan buat teman-teman yang mungkin mengetahui apa sih kesalahan food photographer pemula lainnya, coba silahkan tulis di kolom komentar di bawah supaya teman-teman yang sedang belajar food photography bisa belajar juga dari komentar teman-teman di bawah. So, thank you for watching. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. Siapa tahu pertanyaan kamu yang akan saya bahas di video saya berikutnya. So, see you on the next episode. Bye!